semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selamat datang Bapak Ibu dalam ADLPDP. Nah, sebelum kita masuk ke acara, kita awali dengan membaca doa masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan langsung ke acara inti yang akan dipimpin langsung oleh Buddha Fitrianda. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, ini PPT-nya belum beres sebenarnya. Ini nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman yang lain yang ada nggak yang sudah di ACC ya, perpanjangannya bisa ditambahin ya, kalau ada yang kurang. Oke, sebentar saya share screen dulu teman-teman. Ini ada Mas Rahmat Alamsyah ya. Terus siapa ini? Mbak Aimatul Milah ya. Salam kenal semuanya. Bentar. Salam kenal udah Fikri. Terima kasih ya untuk sharing pagi ini. Oh ya, Bu Ika ya. Kita santai. Perjuang perpanjangan ini, Mas. Ya, mantap Perjuang mantap. perpanjangan. Ya, ya begitulah. Jangan ada yang ngomong begini ya. Apa? eh, Kenapa kok nggak bisa tepat waktu gitu ya? Padahal sudah panjang itunya, diberi waktu. Iya, mm-mm. Mas kalau mau di apa tadi udah Fikri tulis di grup, mau katanya mau di share di YouTube itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting ada Oh nggak apa-apa. disclaimer. Oh iya, Iya. cuman saya kok khawatirnya jangan Mm, sampai ada kru dari LPDP yang ngelihat atau apa terus kita di mm, apa dianggap bahwa ini kok pada ini maksudnya mm. apa ya Di sulit share deh gitu ya. untuk membahasakan udah. Nggak apa-apa. Nanti nanti saya yang tanggung jawab itu, Bu. Oh gitu. Nggak Enggak, apa-apa. takutnya udah Fikri kena masalah lagi kayak kemarin kan. Oh, biasa. Saya Oh, mah udah hidup ada. saya penuh dengan masalah. Oh, heeh. Udah ini ya, udah siap fisik dan Udah mental ya, siap udah ya. ya. Heeh. Mantap-mantap udah. Ya, nggak Bagus sih apa-apa. sebenarnya idenya, cuman saya aja yang agak khawatir karena kemarin kan udah kena ini, jadi saya bilang Heeh. jangan sampai kedua kalinya kena lagi. Oh iya, siap. Nggak apa-apa, Gak Bu. Karena masalah ya. Mm-mm. karena apa? Karena kemarin itu ya karena saya lihat teman-teman kan pada minta akses itu ya apa berkas-berkas perpanjangan terus apa Zoom-nya juga gitu kan daripada saya tiap waktu harus ACC apa itu namanya minta akses itu ya kelamaan mending Iya. saya share di YouTube aja. Oh iya, bagus Mas. Supaya semua tahu. Teman saya juga Betul. ada yang nggak gabung di grup kita, jadi nanti tak share aja ininya ke sana, link YouTube-nya Betul, betul, betul. yang belum sempat pagi ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya Iya, nanti ya saya udah siap sih. Seandainya LPDP bilang tolong itu di down videonya ya saya down gitu aja. iya. Tapi yang jelasnya rekamannya disimpan ya udah ya. Kita kan udah ada grup yang terbatas, anggapnya bisa di-share di grup itu juga ya. Boleh, siap, siap, siap. Heeh, heeh. Wah ini Mas Rahmat bilangnya saya sudah kuat mental. Heeh. Udah kuat mental sih, benar-benar kuat mental deh. Kalau saya perhatikan dari kemarin-kemarin, saya tuh cuma nyimak, udah cuman cuman nyimak tapi ya maksudnya menilai juga bahwa wah udah Fikri ini benar-benar kuat ya. Ya intinya intinya apa ya kuat nggak kuat itu ya itu apa namanya saya pasrahkan kepada Allah ya. Cuman yang pasti selama kita ini benar ya itu pertama ya. Yang Iya, pertama benar, terus niatnya baik dan ikhlas, insya Allah ya ngapain nggak kuat gitu ya kira-kira. iya, betul, betul, betul udah. Iya kira-kira gitu Bu ya. Iya, betul. Oke. Makasih. Ya Silakan makasih Bu dilanjut Ika. udah. Siap siap. Jadi ini apa saya buka dulu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya selamat bergabung. Jadi ini merupakan apa inisiatif saya pribadi ya. Sorry saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, apa ya? Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berpuasa yang sedang berpuasa ya. Ya pertama-tama
eh, ya alhamdulillah kita bisa bertemu ya dengan berbagai macam dinamika di grup kita ya, di grup perpanjangan LPDP yang kebetulan dengan inisiatif saya pribadi saya buat ya. Itu sudah lumayan lama itu teman-teman ya, sejak 2021 ya atau 2020 ketika terjadinya COVID ya. Itu semua inisiatif saya pribadi teman-teman ya. Dan juga mohon maaf ketika saya banyak sekali iklan ya di grup-grup itu ya. Ya, tujuannya tidak lebih daripada tidak lebih hanya untuk kepada share gitu ya. Mungkin ada yang membutuhkan, mungkin bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya silakan di skip aja atau dihapus gitu ya kira-kira teman-teman ya. eh Ya, jadi kemarin sebenarnya banyak saya menawarkan ke teman-teman yang sudah berhasil mengajukan perpanjangan ya. Eh, saya berharapnya sih beliau-beliau karena beliau yang masih up to date ya dan baru saja mengajukan perpanjangan dan juga akhirnya di ACC oleh LPDP ya. Karena kalau saya itu sudah cukup lama teman-teman ya, berarti sudah 2 tahunan ya, yaitu 2022 kemarin ya, ketika COVID ya. Jadi takutnya konteksnya sudah berbeda dan ada perubahan-perubahan ya yang ada di peraturan di LPDP-nya. Jadi saya harap nanti kalau ada teman-teman yang sudah pernah mengajukan perpanjangan, terus terutama yang baru-baru ya, kalau yang seangkatan saya kira takutnya nggak relevan ya. Tapi nggak apa-apa, kita kita diskusi aja. Jadi tolong kalau ada yang kurang dari saya, tolong dilengkapi. Gitu aja teman-teman ya. Jadi saya di sini hanya sebatas sharing dan membantu. Disclaimer sekali lagi, saya tidak mewakili LPDP secara langsung ya. Saya hanya sharing pengalaman saya pribadi sebagai awardee LPDP. Kira-kira begitu teman-teman ya. Bisa diterima semuanya? Bisa, udah aman. Bisa ya. Bisa. Oke. Ya. Ya. Oke, ini saya belum punya buku pedoman yang terbaru ya. Jadi ini saya menggunakan, saya kira nggak terlalu berbeda dari yang dulu ya, yaitu tahun 2021. Eh, apa Buku pedoman 2021 itu seperti ini ya, keterangan tentang bagaimana proses mengajukan perpanjangan masa studi, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengajukan perpanjangan. Kalau dulu itu mohon maaf ya, pertama kali setahu saya pertama kali LPDP membuka pengajuan perpanjangan studi itu ketika COVID saja. Sebelum-sebelumnya itu kayaknya belum pernah ada ya, setahu saya ya. Karena memang COVID itu merupakan ya kejadian yang luar biasa sehingga LPDP yang begitu murahnya, begitu baiknya memikirkan nasib para awardee ini ya, udahlah kami kasih Anda kesempatan untuk memperpanjang studi ya. Karena COVID itu sudah merupakan masalah seluruh dunia gitu ya, masalah global. Nah, awal-awal ketika teman-teman itu mengajukan itu setahu saya 2020 apa 2021 ya, 2020 kayaknya. Itu belum ada peraturan tentang pengajuan perpanjangan tapi diumumkan kepada lurah-lurah sedunia gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang karena COVID ya tidak bisa sidang baik tesis maupun disertasi gitu ya, award di seluruh dunia ya, itu dipersilahkan untuk mengajukan perpanjangan masa studi. Dulu itu bahkan sampai ada yang 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu maksudnya di luar LOG yang pertama ya, terutama yang S2. S2 itu kan seharusnya 2 tahun ya, atau kalau di jumlah minggunya berapa ya? Bulannya berarti 24 ya. Ya, kalau nggak salah 24 bulan. Nah, itu mereka mengajukan 1 semester atau berapa 6 bulan, terus ngajukan lagi semester selanjutnya sampai 1 tahun berhasil ya. Itu di ACC oleh LPDP karena COVID ya. COVID itu yang menjadi alasan utama dan diterima oleh LPDP ya. Yang S3 pun bahkan ada juga ya. Dia LOG-nya kami ya, angkatan lama. Ini teman-teman mungkin tadi ada yang ke skip ya. Saya merupakan Wari LPDP PK 3 teman-teman ya. 303.
Ya, digit satu ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, kapan-kapan saya cerita-cerita ya. Ajak saya ngopi nanti. Saya cerita. Kok bisa saya umur PK3 itu angkatan berapa udah, maaf? 2013, Bu. Oh, 2013 ya, siap. 2013 dan itu S3 ya. Saya 2013 award di LPDP untuk S3, teman-teman. Nah, kapan-kapan ya. Ya, jadi apa itu ya. Jadi kira-kira terjadinya atau dibukanya pengajuan perpanjangan ya. Dan di awal-awal itu pertama kali dibuka untuk pengajuan perpanjangan, apapun alasannya atau bagaimanapun pengajuannya ya, kan ini kan ada banyak ya berkas-berkas ataupun kita harus menjelaskan alasannya kenapa tidak lulus, tidak bisa lulus tepat waktu gitu ya. Apapun alasannya, setahu saya itu di ACC oleh LPDP ya, karena itu COVID ya, karena COVID terutama. Nah, jadi itu dulu. Nah, sekarang sudah berjalan ya, COVID itu lumayan lama juga kemarin ya, mungkin kalau nggak salah 2 tahunan. Dan itu alasan COVID masih bisa diterima sampai ternyata sekarang masih bisa juga ya, saya nggak tahu. Makanya bertanya-tanya, emang alasan COVID masih bisa diterima ya untuk mengajukan perpanjangan sekarang. Kalau memang ya saya nggak tahu kenapa LPDP masih menerima ya. Tapi apa kalau logikanya sekarang seharusnya tidak bisa diterima ya karena COVID sudah tidak terjadi ya kira-kira ya. Kecuali mungkin Anda mahasiswa angkatan angkatan awal-awal ya, angkatan COVID gitu ya. Eh, Terutama S2. Tapi kalau S2 kayaknya sudah selesai semua. Kalau S3 ya kebangetan sih. COVID-nya kan udah kelewatan ya tahun 2020. Kalau S3 angkatan sekarang 2024, berarti Anda yang 2020 itu saya kira masih belum bisa diterima ya dengan alasan COVID. Karena kan 2022 atau 2021 awal itu ya atau akhir-akhir kan sudah mulai offline lagi gitu ya. Jadi permasalahan COVID tidak terlalu berdampak kepada kita. Oke, jadi ini penampakannya. Nanti teman-teman kalau ada yang punya apa ini pedoman umum yang terbaru, boleh di-share ya teman-teman ya. Terutama kalau ada perbedaannya ya atau ada perubahan yang berarti. Kalau secara umum pada tahun 2021 ya pedoman ini bilangnya eh, pengajuan perpanjangan itu hanya bisa dilakukan pertama masih dalam durasi studi itu ya, sesuai dengan yang ada di LOE atau yang di LOG. Itu kira-kira teman-teman ya pengajuannya ya. Jadi belum selesai masa studinya. Oke, terus yang kedua memiliki peluang besar untuk lulus studi ya dengan mendapatkan ijazah. Ya, jadi kalau Anda mengajukan perpanjangan, Anda sudah punya target atau kemungkinan lulus itu besar gitu ya pada masa perpanjangan nanti. Itu nanti tinggal kata-katanya diukir aja kira-kira. Terus yang selanjutnya telah melaporkan pelaporan perkembangan akademik ini saya kira apa setiap semester ya kita harus mengisi e-beasiswa. Kalau dulu itu Simonef namanya, kalau sekarang e-beasiswa ya. Terus yang terakhir ya ini berkas-berkasnya teman-teman. Nanti di slide selanjutnya saya ini ya perinci lagi ya. Oke. Ya ini berkas-berkasnya semua harus dalam bentuk PDF teman. Ini ya pertama LOG ya saya kira teman-teman sudah tahu ya kalau di e-beasiswa juga berkasnya harus dalam bentuk PDF. LOG, LOA, transkrip ya ya terus surat rekomendasi dari supervisor atau pembimbing ya. Ini yang biasanya agak sulit biasanya. Jadi apa untuk ketemu saja susah, terus nanti harus menjelaskan ini surat apa gitu dan seterusnya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman tidak terlalu terkendala ya untuk poin ini. Terus yang ini juga ini saya 2 kali mengajukan ya. Jadi yang pertama itu disalahkan oleh pihak LPDP, terus suruh perbaiki. Biasanya dikasih tahu ya apa namanya salahnya di mana disuruh diperbaiki, yaitu namanya study plan ya. Jadi rencana studi, terutama kayaknya ini studi plan-nya harus mulai dari semester awal ya. Nah, terus nanti ditambah dengan semester tambahan yang Anda ajukan gitu ya. Bentuknya Excel. Ini setahu saya cuma 5 ini ya, 5 berkas ini.
yang diminta. Dan ini dulu yang apa namanya? Saya dapat ACC ya. Ini setelah perbaikan studi plan ya atau rencana studinya. Jadi saya mendapatkan, ini kelihatan nggak teman-teman ya? Mohon maaf ya agak kecil ya. Yaitu durasi studi Anda yang semula ada penjelasannya ya, sangat detail sekali. 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022 ini durasinya 48 bulan atau 4 tahun teman-teman. Saya kebetulan awardee reguler ya. Awardee reguler itu mirip-mirip dengan dulu ada namanya LPDP Budi. Ya, sekarang udah berubah menjadi BPI. Nah, itu kalau dulu Budi masih di bawah naungan langsung di bawah naungan LPDP langsung ya. Kalau sekarang BPI berubah menjadi BPI itu sudah istilahnya bukan terpisah tapi manajemennya gitu ya. Kalau uangnya masih dari LPDP gitu ya. Eh, kasnya atau berangkas ya, berangkasnya masih di LPDP tapi manajemennya dan prosedur dan segala sesuatunya itu ada di Kementerian Kemendikbud ya. Oke, jadi semula 48 bulan berubah menjadi saya di ACC 6 bulan waktu itu ya, atau 1 semester berarti berapa itu? 48 tambah 6, 54 ya, 54 bulan. Nah, itu kira-kira. Terus yang terakhir nanti LOG-nya Anda akan mendapatkan LOG baru gitu ya. Ini biasanya diminta oleh kampus ya untuk nanti diajukan kepada LPDP ya, terutama UKT ataupun SPP-nya. Nah, ini masih zaman dulu ya, 4 juta kayaknya sekarang udah 5 juta ini teman-teman ini atau lebih tinggi lagi ya. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Kita lanjut diskusi aja. Mungkin apa yang perlu dibahas ya. Iya, boleh saya yang mengawali. Udah Fikri? Boleh, boleh Bu, silakan. Iya, maaf ya lagi off cam ada kegiatan yang lain juga sehingga tidak Ya, monggo, bisa monggo, silakan. on cam. Jadi perkenalkan saya Ika dari uh, LPDP PK 171 bersama Mas Harisnal UI. Ada di Hmm. sana saya lihat juga hadir. Saya kuliah di UNES S3 Pendidikan Bahasa, Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Hmm. Jadi gini udah LOG saya yang pertama itu pas awal kuliah itu tercantum 36 bulan. Hmm. 36 bulan. Kemudian akhir 2023 yang lalu saya dan teman-teman mengajukan kemudian di ACC-nya itu sampai 2024 Juli ya, 9 Juli kalau saya nggak salah, 7 Juli apa 8 Juli 2024. Berarti kalau perhitungan saya berarti itu kan belum cukup 48 bulan ya. Hmm. Belum cukup 48 bulan. Kemudian kemarin ada teman-teman di grup perpanjangan juga saya lihat saya sempat japri yang kemarin Kak siapa ya Kak Eva ya kalau nggak salah itu Hmm. katanya oh boleh Mbak kita nanti mengajukan lagi setelah Lebaran minta aja perpanjangannya sampai Desember gitu. Jadi Hmm. bukan pertanyaan sih, gimana ya kalau kalau kasus kayak saya itu gimana ya Mas? Apa memang sebaiknya mengajukan lagi karena memang belum cukup 48 bulan atau gimana? Terima kasih ya udah ya. Ya, eh, apa Bu Ika berarti udah pernah ngajuin ya? Udah pernah. Ah, Habisnya kan di September 2023. ya, Terus tahun kemarin ya. diperpanjang sampai 7 Juli 2024. 7 apa Berarti 8 lupa. Juli itu berarti masih 2 bulan lagi ya? Iya betul ke Hmm. Septembernya kan kurang 2 bulan lagi. Hmm. Nah kalau kalau dibandingkan dengan punya Uda yang tadi yang LPDP reguler kan 48 Betul, bulan betul. terus tambah 6 bulan kan masih masih ada peluang jika memang bisa disamakan Betul, gitu. betul, betul. Ya, itu Mm, menarik Bu. Coba ya. saya jawab Bu ya. Ini Ya, silakan. setidaknya Terima yang kasih. apa namanya? Ya, makasih Bu Ika ya. Ini nanti kalau bisa Bu Ika juga sharing ya pengalaman mengajukan apa perpanjangannya ini. Siap-siap. Ya, ini teman-teman saya persilakan untuk ngerekam juga ya. Jadi seandainya rekaman dari saya bermasalah atau apa ya, baik secara teknis maupun etik ya. Etik itu maksudnya mungkin LPDP tidak mengizinkan dan seterusnya ya. Dan terutama karena Google Drive saya sudah penuh ya.
Jadi untuk mengupload apa berkas-berkas seperti video agak susah ini teman-teman. Ya, silakan direkam ya, terutama yang pakai laptop. Ini kalau HP nggak bisa teman-teman. Oke, ya itu makasih Bu Kai. Itu yang saya ingin bahas ya teman-teman ya. Kalau kami di reguler itu dulu ya, saya nggak tahu yang sekarang, itu eh, masa studinya atau pembiayaannya itu kami 4 tahun ya, atau 48 semester. Sorry, ya 48 bulan ya, 48 bulan semesternya ya dihitung sendiri aja, 8 semester mungkin ya. Nah itu eh, ketika kita dipersilahkan untuk mengajukan perpanjangan ya, ketika saya gitu ya, apa boleh mengajukan perpanjangan? Eh, Kenapa boleh? Karena saya tidak mengajukan perpanjangan sebelumnya ya. Maka biasanya kesempatan untuk mengajukan perpanjangan itu rata-rata 1 kali. Itu Bu Ika ya. Nah ini belum saya sampaikan tadi. Ketika saya 6 bulan perpanjangan itu ya, ternyata belum selesai juga itu teman-teman. Jadi selama 54 bulan ya itu banyak dinamikanya ya teman-teman ya. Tapi pada intinya ditambah perpanjangan pun ternyata saya belum selesai. Saya coba mengajukan lagi ternyata ya kemarin itu ya. Eh, Berarti 2000 berapa itu? 2023 awal-awal ya. Kalau nggak salah Februari. Saya coba mengajukan lagi ke LPDP dan saya lupa tidak saya cantum saya tidak tampilkan itunya emailnya kapan-kapan aja ya. Eh, saya ditolak oleh LPDP ya. Pengajuan perpanjangan yang kedua kali itu ditolak ya karena alasannya begini, karena Anda sudah eh, sudah mengajukan perpanjangan 1 kali. Itu alasannya. Nah, gitu. Dan LPDP kayak gitu ya, biasanya kata-katanya panjang macam-macam ya. Ditambah biasa yang agak agak kalau bahasa Jawanya agak nyelekit gitu ya. Agak geli gitu. Dia bilangnya mohon Anda segera menyelesaikan studi dan segera melaporkan penyelesaian studi Anda kepada LPDP. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau berkaca ke pengalaman saya kemarin ya, kecuali teman-teman yang mungkin LOG-nya atau masa pembiayaannya itu 3 tahun ya. Jadi yang masa studinya atau pembiayaan di LOG-nya itu 3 tahun atau 30 berapa itu? 32 ya. 32 bulan. Mungkin itu bisa 2 kali pengajuannya. Nah ini saya nggak tahu Bu Ika berapa kali ngajuin perpanjangannya kemarin? 1 kali ya? Baru 1 kali udah. 1 kali langsung 1 tahun ya Bu ya? Enggak sampai 1 tahun, 10 bulan ya. Kalau sampai Juli itu Oh, berarti 10 bulan. oke oke. Jadi nggak penuh juga ya 1 tahun ya? Enggak sampai September, Hmm. Ya itu jadi eh ya kalau secara logika S3 gitu ya, harusnya kita bisa nambah ya. Iya, betul. Tapi secara logika LPDP, Bu Ika sudah ngajuin 1 kali itu loh yang jadi masalah. Ngajuin. Iya. Tapi nggak ada salahnya Bu Ika, saran saya tetap coba diajuin. Mm-mm. Eh, eh, eh. Cuman Nama- yang jadi masalah karena kemarin saya pas ngajuinnya alasannya bukan karena COVID, udah Mm-mm. alasan yang lain, alasan akademik yang lain. Sebentar, itu yang mana? Pengajuan pertama apa yang kedua? Yang pengajuan pertama, kan saya kan baru 1 kali mengajukan. Oke, oke. Yang pertama itu alasannya COVID. Bukan karena COVID. Oh gitu. Iya, Alasan yang lain ya, tapi di ACC ya. iya betul. Oke. Ini alasannya nggak bisa disebutin ya Bu ya? Saya kok lupa ya, apa tersimpan di beasiswa ya Mas ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Heeh. Eh, tapi Yang jelasnya seingat saya bukan karena COVID, karena pas mau mengajukan teman-teman mengatakan bahwa jangan dijadikan alasan COVID karena nanti kita dimintai inilah betul, 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 apa surat keterangan positif COVID, padahal kita kan nggak betul, pernah betul, positif COVID. betul. Yang jelasnya alasan yang kedua kayaknya yang opsi kedua, terus saya jelaskan bahwa memang ada beberapa tahapan yang terkendala secara akademik sebenarnya. Yang saya jelaskan ya Mm-mm, secara akademik memang. mm-mm, Dan ada dengan karena memang kemarin kan ada kakak yang sakit sehingga saya intens beberapa bulan untuk dan saya masukkan itu mm. bahwa intens menjaga kakak yang sedang sakit dan itu diterima loh. Iya, iya, betul, Iya, betul. uh-uh. Karena begini,
mungkin ya ini yang saya pahami. Karena Anda masih punya kesempatan 1 tahun sebenarnya Bu Ika. Iya, Karena sebenarnya dulu ya pertama kali LPDP ada itu memang S3 itu ya 4 tahun jatahnya gitu beasiswanya gitu. iya betul. Cuma sekarang itu dikurangi, kenapa? Tujuannya untuk mempercepat aja sih, mempercepat kelulusan teman-teman gitu maksudnya. Iya betul. Mungkin ya. Nah, jadi apapun alasannya, insya Allah. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain ya pernah mengajukan, terutama yang S3 ya, S3 LOG-nya itu 32 bulan atau 3 tahun. 32 apa Tiga tiga puluh enam, delapan ya? 36 tiga ya? enam. Ya. 36 bulan atau 3 tahun, ternyata ketika mengajukan perpanjangan tidak di ACC. Nah, ini kita mungkin perlu mendengarkan ya sharingnya. Iya betul betul. Tapi sejauh yang saya ketahui nggak ada yang nggak di ACC. Karena itu tadi ya, karena memang jatahnya itu 4 tahun. Nah, jadi Bu Ika dan teman-teman ya, jadi ketika nanti mengajukan lagi untuk perpanjangan yang kedua, tetap saran saya dicoba ya. Alasannya, aduh gimana ya, dibuat-buat aja lah. Mungkin alasannya sama, mungkin juga nggak apa-apa Bu Ika ya. Iya, dengan alasan tahapan akademik yang memang ada proses yang betul-betul tidak bisa dihindari sehingga Betul, betul. memperlambat. Betul, Contoh betul. misalnya pengajuan submit di jurnal yang memang butuh waktu yang tidak bisa diprediksi. Mm. Saya Terus saya juga itu dulu. kalau saya yang real sebenarnya adalah proses penelitian yang memang mengambil butuh waktu yang 1 tahun lebih Mas, karena saya meneliti di semester genap. Yang kendala saya kan meneliti mahasiswa di semester genap. Nah, itu tidak bisa saya laksanakan di semester ganjil karena memang bukan semester berjalan. Jadi saya menunggu sampai semester genap yang sekarang ini baru bisa lanjut di kelompok yang satunya. Jadi memang nanti alasannya memang akan seperti itu. Ada tahapan Iya, yang memang tidak bisa dihindari. iya. Iya. Saya nggak tahu nih Bu Ika apa ada yang ditahan-tahan ya. Enggak. Maksudnya ngomongnya ya. Iya, Karena udah. Memang udah seperti itu. ya Iya. ya. Maksudnya begini, kalau kalau saya kalau mau buka-bukaan, tapi nanti jatuhnya kan kita menjatuhkan orang, menyalahkan orang lain. LPDP nggak mau yang seperti itu biasanya ya. Jadi menyalahkan pembimbing, menyalahkan birokrasi di kampus, itu biasanya maksudnya bukan menyalahkan. Kenapa kok kita nggak lulus-lulus? Sebenarnya salah pembimbing dan salah birokrasi kampus itu tidak bisa diterima kayaknya kalau LPDP ya. Iya, sama sekali nggak menyalahkan pembimbing, Mas. Saya memang menghindari itu karena terlalu picik kita kalau menyalahkan pembimbing. Betul. Cuman yang real terjadi di saya kan menelitinya mahasiswa di kampus, Mas ya. Terus kurikulumnya itu mata kuliah yang berjalan itu harus di semester genap. Saya sudah mengambil data di semester genap tahun akademik yang lalu. Nah, untuk mengumpulkan data di kelas yang satunya, di kelas kontrolnya harus di tahun akademik yang sekarang sedang berjalan dan itu akan berakhir di Agustus nanti. Jadi ceritanya memang masih berjalan dan saya memang menunggu lama untuk analisis data di kelas kontrolnya, Mas. Jadi memang 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 ada tahapan yang tidak bisa diburu karena kelihatannya kalau diburu lagi justru saya istilahnya apa ya? Data yang saya sajikan itu justru bukan data yang real gitu. Jadi memang harus Ya, menunggu tahun akademik ini selesai baru bisa dianalisis data untuk di kelas kontrolnya. nggak apa-apa, Alasannya dicoba sih aja Bu. seperti itu. Cuma nanti ya kalau pihak LPDP-nya mau terima atau tidak ya saya juga tidak bisa ngapa-ngapain maksudnya gitu. Teman yang kemarin yang di grup ada hadir ya Mas udah Fikri yang mengajukan kedua kalinya kemudian diterima dan bukan karena alasan COVID. Ada ya kemarin Pak siapa ya? Pak Darwis ya, Pak Darwin ya. Itu yang Ya, menarik itu. ya, makanya eh jadi gimana ya? Ini nggak apa-apa, mohon maaf. Saya agak curhat sedikit teman-teman ya. Saya saya sebenarnya berharap teman-teman Wordi apapun ya, LPDP, Budi, BPI dan semuanya ya gitu.
harapan saya punya karakter ini ya, karakter yang slogan LPDP ya. Indonesia saya pasti mengabdi gitu loh. Iya, Nah, kalau saya konsep saya mengabdi ataupun apapun ya, berbuat baik dan seterusnya itu mulailah dari yang sederhana gitu ya. Nah, kalau saya mengabdi itu ya mulailah dari sesama Wardi ini dulu loh. Sebelum betul kepada Mas, dunia, kepada betul. Indonesia gitu. Kalau saya Ya, begitu betul. ya. Berbuat baik itu nggak usah apa muluk-muluk. Kalau ada semut lagi makan gula di meja kita, itu biarin gitu loh. Itu rezeki dia gitu. Itu berbuat baik gitu. Ya enggak? Tapi biarlah ya. Jadi mungkin setiap orang punya persepsi masing-masing. Apa mudah-mudahan teman-teman yang lain ada yang bersedia untuk sharing juga ya. Gitu Bu Ika. Ya, betul. Ya. Izin Pak Mungkin Fikri, teman-teman yang lain. Ya, silakan. saya Pak Ersnal, mohon maaf off kamera juga. Ya, ya Tadi silakan Pak. Bu Ika dari UI juga dulunya ya? Iya, kita satu PK Pak Haris, Oh iya satu satu Gigi PK satu. ya. Oh, Saya iya. dari UNES Pak Saya PK. Haris. Ya saya alhamdulillah kemarin juga ngajuin perpanjangan sebetulnya Ya, di 2023 dan dapat 1 tahun Pak Fikri dan Bu Ika ya. sampai September. Cuman persoalan akademiknya hampir sama dengan Bu Ika. Saya Mm-mm. itu mengumpulkan datanya karena eh, kasusnya kasusnya juga intervensi, ada kontrol dan juga ada intervensi. Itu terakhir pengumpulan datanya di Februari kemarin untuk penelitian. Mm-mm. Dan baru di akhir Februari kita mulai pengolahan atau analisa data. Nah, kendalanya sewaktu saya membuat ini, Pak Fikri membuat plan studi tadi, itu eh, peraturan yang lama kita masih bisa untuk mendaftar ujian nasional itu sampai di Mei tahun ini ya. Kalau di semester sekarang. Ternyata Mm. ada perubahan di prodi saya itu di bulan di minggu ini terakhirnya. Jadi kan Mm. artinya Halo? Pak, suaranya? Ya, ya, tadi berhenti sebentar, Pak. Ah, ya. Jadi Ya. untuk mendaftar ujian hasil saya tidak punya kesempatan di prodi yang sekarang. Nah, itu mungkin itu juga yang mau saya diskusikan dengan teman-teman kalau memang ada yang punya pengalaman. Artinya kalau misalnya nanti saya pun bisa menyelesaikan pengolahan data saya, tapi dalam hal proses akademik tidak bisa mendaftar, tentu kan otomatis tidak bisa juga menyelesaikan di prodi yang sekarang. Mm. Nah, jadi saya juga ingin dapat informasi dari teman-teman yang hadir atau mungkin yang ada di grup terkait kalau misalnya ada nanti peluang. Ya, ini kan udah 48-nya udah dapat ini ya masa studi yang maksimal. Apakah masih bisa atau minimalnya solusinya bagaimana caranya untuk apa ya? Apakah dalam hal ini LPDP apa yang harus kita persiapkan kalau kita tidak mendapatkan pembiayaan lagi dari LPDP? Karena dari eh, komentar teman-teman atau pertanyaan teman-teman yang ada di grup juga, misalnya ada sisa uang penelitian juga nggak bisa dirembus kembali karena sudah di luar masa studi. Nah, itu kira-kira bagaimana mensiasati hal-hal seperti itu? Pak Arisnal Eh, berarti. Nah, Ya, saya itu dari PK 2020 sama dengan Bu Ika. Jadi sudah dapat perpanjangan itu di 2023 sampai 12 bulan sampai September ini, Pak. Betulnya waktunya masih 5 bulan ya, atau 6 bulan kurang dikit lah. Nah, tapi ah, persoalan di prodinya pendaftaran eh, di, di di hari ini terakhir. Sementara saya masih dalam proses pengolahan data. Nah, itu mungkin ya. Jadi kan otomatis kami yang walaupun sudah menyelesaikan ini nggak bisa ikut ujian hasil untuk itu persoalannya. Mana saya baru dapat info kemarin di grup, ternyata bagi teman-teman yang ini sudah di luar masa studi itu pengajuan baik itu keuangan dalam hal pembiayaan penelitian juga tidak bisa dirembus atau kembali. Ya. Kira-kira ada enggak yang punya pengalaman. Yang pertama, apakah pernah mengajukan perpanjangan 6 bulan seperti yang cerita kemarin setelah masa studi lebih dari 48 bulan? Nah, itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Yang kedua, terkait dengan pendanaan LPDP yang lain, bagaimana proses pencairannya kalau memang itu masih bisa dilakukan? Karena kan tidak, artinya mungkin dalam hal
pengolahan data ataupun hasil disertasi kita sudah selesai, tapi dalam hal proses pendaftaran untuk ujiannya nggak bisa. Nah, itu gimana kira-kira? Kalau dalam untuk alasan kemarin perpanjangan, saya mungkin ngikutin hampir sama dengan Bu Ika tadi. Dalam studi plan memang dalam salah satu alasannya memang saya sampaikan misalnya ujian etik itu di UI itu baru saya selesaikan di Februari 2023. Kemudian di penelitian saya memang lebih kurang 1 tahun dan juga mengikuti karena saya mengamati lingkungan dan juga proses jentik ya data BMKG dan segala macamnya sehingga memang di Februari 2004 baru selesai dalam pengumpulan data. Itu kira-kira jadi diterima alhamdulillah. Itu mungkin sekitar informasinya Pak Fikri. Kalau ada teman-teman yang bisa sharing pernah perpanjang dari lebih dari 48 ya itu mungkin saya minta informasinya nanti. Terima kasih. Ya, makasih Pak Haris. Berarti Pak Haris sudah pernah ngajukan sekali Pak Haris ya? Ya, sudah pernah ngajuin. Dan rata-rata teman-teman yang ngajuin sama dengan kita itu diterima. Baik, Ya, persoalannya betul kalau ya. yang 6 bulan karena memang pembimbingnya nggak ngizinin aja. Tapi kalau yang 12 bulan itu dengan membuat studi plan yang menyampaikan alasan yang tadi diterima. Itu yang Oh, saya dapatkan informasi Kak. karena banyak juga yang Ya. tanya kemarin. Ya. Jadi pembimbingnya yang bilang, "Ah, jangan banyak, jangan lama-lama, jangan 12 gitu ya." Ya, ya benar. Terlaluan itu pembimbing kayak gitu. Aduh, ada-ada aja ya pembimbing kita itu. Ya, itulah. Pembimbing Indonesia itu kayak gitu rata-rata. Ya, jadi apa itulah Pak Haris. Jadi saya kurang tahu juga ya. Kalau saran saya tetap coba diajukan gitu ya Pak Haris ya. Ya. Jadi siapa tahu apa. Nah, itu yang saya apa ya, jadi concern saya ya gitu ya istilahnya. Itu lebih kepada internal antara Bapak Ibu ya sebagai mahasiswa dengan pembimbing. Itu aja sih sebenarnya. Kan kita butuh rekomendasi dia kan. Itu yang saya nggak tahu, silakan itu Bapak Ibu pikirkan sendiri. Apakah pembimbing itu bisa diakali atau bagaimana ya agar meng-ACC untuk perpanjangan lagi gitu ya. Kalau saran saya perpanjangan lagi ya ditambah kalau bisa 12 bulan. Karena saya dulu itu sekali pertama kali ngajukan langsung 12 bulan ya atau 1 tahun. Tapi yang di ACC 6 bulan begitu ya. Oleh LPDP-nya ya pembimbing saya mah ya alhamdulillah waktu saya waktu saya mengajukan itu ya pembimbing saya yang kemarin eh, sudah meninggal ya. Jadi almarhum ketika makanya saya terjadi banyak masalah diantaranya karena almarhum pembimbing saya meninggal ya, yaitu pembimbing pertama. Beliau sangat legowo sekali, sangat apa bebas gitu ya. Udah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa cepat selesai Fikri gitu. Nah, jadi 1 tahun saya mengajukan itu kepada LPDP dan di ACC oleh pembimbing. Hanya LPDP meng-ACC hanya 6 bulan. Ya, jadi begitu teman-teman. Makanya nanti mungkin Pak Haris, Bu Ika juga ya kalau ngajuin lagi langsung 12 bulan aja. Meskipun nanti di ACC-nya berapa bulan ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, dilebihin aja ya udah ya maksudnya. Betul, betul Heeh, ya. heeh. Itu sih kira-kira. Ada nggak sih yang hadir di sini udah yang udah ngajuin kemudian diterima? Yang perpanjangan 2 kali ada nggak? Ini ada Bu Eva ini, Bu Evangelina. Tapi Bu Eva juga mau ngajuin lagi nih kayaknya. Oh gitu. Tapi ini kayaknya baru masuk ya. Belum belum ada sih, Bu ya. Ya, Silakan mungkin ada yang lain, mungkin sharing juga boleh. permisi, izin Oh, sharing dan bertanya. ya. Ini kan, eh, ya saya ngajuin ya. baru kemarin tanggal 4 ini. Terus dibales sama LPDP bahwa tidak sesuai verifikasi karena ada 2 berkas yang kurang. Itu surat keterangan dari pembimbing itu ya. Saya melampirkannya itu SK pembimbing kurang. Nah, yang saya tanyakan ini kan saya berakhir April 3 Mei ini saya berakhir. Dan baru mengajukan 1 kali ini. Nah, yang saya tanyakan ini cara memperbaikinya gimana ya? Karena kalau di beasiswa saya, kalau saya klik tombol edit ini nggak ada item atau menu di mana saya melampirkan berkas saya yang baru itu gitu. Mungkin kemarin yang sudah ngajukan ini mohon arahannya gitu biar saya segera memproses berkas saya. Tetap Bu gini, jadi
eh, istilahnya bukan mengedit ya, tapi kita ngajuin lagi, mulai dari awal lagi, Bu. Oh, tapi ini balasannya tidak di itu, Mas. Apa? Tidak disuruh untuk merevisi. Tidak disuruh untuk mengajukan baru. Jadi kemarin yang LPDP itu menyuruh eh, bahwa dapat mengedit pengajuan permohonan melalui tombol edit tanpa tanpa mengajukan judul mengajukan permohonan baru seperti itu. Atau Bu Aimatul, kalau kalau boleh ya, boleh nggak di share screen gitu. Iya, saya Ah, share ya di boleh, sini boleh, ya. boleh. Nanti Mungkin ditutup teman-teman aja yang yang sedang. ah, yang apa namanya, identitas, mungkin Iya, nomor apa itu ditutup ya. Ditutup dulu baru nanti di share screen. iya, saya Ya, share dulu ya. Kalau tidak salah Pak Fikri itu ada nomor ininya, nomor administrasi pendaftarannya. Jadi beasiswa tetap ya. menggunakan enggak kalau kita mengajukan disuruh edit, kita Ah. tetap menggunakan Ini nomor yang pertama. bisa Nanti dilihat nggak punya saya? Iya, iya, udah muncul, Bu, ya. Nah, ini kan eh, katanya ini Bu, tombol edit sini ya, yang Ini disuruh coba ini klik kan ada tombol ini Bu, ah, ajukan baru tapi nomornya tetap pakai yang 202 ini Bu. gini. Nomor Nah, ini gini. kode tetap ajukan baru Bu, tapi tetap menggunakan nomor yang kuning ini. Pak. Itu kalau nggak salah pengalaman saya kemarin. Berarti diklik buat permohonan ini, Mas. Iya iya, coba-coba aja itu nanti terus oh, tetap nggak bisa ya? Tapi Tetap ini nggak nggak bisa itu bisa. Pak Haris. kita Saya saya kemarin barusan telepon LPDP ini diteruskan ke IT, terus IT LPDP bilang klik tombol edit intinya gitu. atau mungkin karena udah libur Ya, sekarang nggak? mungkin mungkin Karena ini libur. di screenshot, Bu, di screenshot, kirim ke apa, tiket bantuan lagi. Ya. Oh gitu Heeh. aja ya. Kalau pengalaman yang kemarin gimana ya? Saya ini silakan Pak Haris ya, atau teman-teman Kalau yang lain. pengalaman saya kemarin, kalau sewaktu minta edit, kita tetap mengajukan kembali, tapi nomor yang warna kuning ini itu yang kita isikan nanti Bu di akhir sebelum save Oh, kalau nggak salah. Cuman diisi. saya Oh dapat ya. informasi dari kelurahannya UI itu periode salah satunya berakhirnya kemarin di tanggal 6 ini kalau nggak salah ya terakhir pelayanan untuk mahasiswa. Jadi mungkin bisa dicoba nanti setelah Lebaran Bu di atas tanggal 15. Oh Memang iya, untuk mungkin karena sedang libur ya, jadi Oh, ya semua sedang itu mungkin, libur ya mungkin ya. iya, tutup. Bu, ya. Nah, Mungkin ya Mbak kecuali ya. kalau untuk pengajuan beasiswa yang LA yang ini hari ini masih dibuka sampai nanti malam. Tapi kalau yang dalam bentuk tidak terjadwal kemarin tutupnya diingatkan kelurahan. Oh gitu. Ini kira-kira ya menurut teman-teman kan saya berakhir 3 Mei gitu Nah, dan baru ngajukan sekarang kira-kira bermasalah nggak ya gitu? Masih banyak yang kayak gitu kok Bu, kasusnya 1 bulan karena kan kita udah ibu kan udah ngajuin kemarin. Artinya PDP-nya tetap melihat di pengajuan awal dan Oh dalam gitu. hal eh, untuk dari LPDP-nya kita itu diminta memang mengajukan kalau informasi kemarin ada yang 3 bulan. Kalau hmm. 6 bulan malah semuanya ditolak. Jadi di 3 bulan, 2 bulan dan 1 bulan. Oh, Mudah-mudahan nanti di ACC itu Bu. Yang penting alasannya Amin. ya eh, nampak di studi plannya itu sampai bulan misalnya bulan 9 kegiatan akademiknya masih berjalan. iya iya. Makasih Kak. Mungkin saya coba besok setelah Lebaran. Setelah Lebaran aja, Bu. Itu muncul error itu baru aja atau udah dari sebelum Enggak, puasa? dari kemarin, dari saya dibales ini tanggal 4 langsung saya revisi. Kemarin saya telepon LPDP langsung, terus disalurkan sama teleponnya itu ke pihak IT, katanya disuruh klik edit gitu. Makanya Ya, sejak kemarin ini juga, tanggal 4 itu berarti belum puasa ya? tanggal udah tanggal 4 bulan April. Oh, 2 hari yang lalu ya, Oh. 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Oh, saya Iya, kira 4 Maret. Atau kalau bukan. kalau tidak coba buka dengan ini Bu. Kalau misalnya biasanya Mozilla pindah ke Chrome. Nah, itu udah juga Ah, ada boleh juga. pengaruhnya kemarin ya. Ya. Kalau ini Chrome Pak Haris. Ini Chrome, Nah, Mbak. nah, coba di Mozilla Bu dibukanya. Kalau Ah, saya biasanya Mozilla. Oh gitu. ah. Iya, Kalau iya. tadi kan tulisannya apa, error, apa, Anda sedang ada pengajuan yang sedang diproses gitu kan katanya kan. Iya. Mm-mm, mm-mm. Saya nggak tahu, mungkin apa ya, kalau error secara IT ya harus orang IT ya.
Atau ini aja Bu. Jadi ini udah di ketika kemarin Sudah, apa saya screenshot. sudah di screenshot terus dikirim ke ini Sudah, bantuan. sudah. Dapat balasan Jawabannya tanggal 5 kemarin jam 10. oke. Ya, nanti dicobalah setelah setelah hari raya kalau masih belum ya telepon aja, Bu. Iya, iya. Balasannya Makasih, apa? Pak. Balasannya apa, Mbak? Setelah di screenshotkan ini, terus dibalas Heeh. lagi, balasannya apa? Tetap Surat suruh rekomendasi itu, pembimbing yang kurang. Kan saya baru ngajukan pertama kali ini. Oh, Yang mestinya sih kurang. bisa ya, udah ya, kalau baru pertama kali ngajuin. harusnya. Iya. Ini Bu Aima baru pertama ngajuin atau sebelumnya sudah pernah? Baru pertama kali. Oke, ini apa Bu Aima berarti apa 3 tahun ya atau tiga Enggak, puluh enam saya bulan? S2 kan 2 tahun. Terus di Oh, 2 tahun. LOG saya itu cuma dicantumin 15 bulan sama LDP, FLDP. Alasannya karena pasti 1,5 tahun bisa lulus di UNAR gitu. Kan nggak memungkinkan juga. Parah Makanya ya. mau mengajukan ini. LPDP ini karena diserang dari sana sini ya, dari DPR akhirnya nggak bisa macam-macam. Mungkin ya. Iya, iya. Oh, 15 bulan ya, berarti 1,5 tahun ya. Oh, nggak sampai Iya, pun itu, 1,5. Harusnya bisa itu ngajuin perpanjangan apa Mbak bisa. Aima. Mungkin cuma Hmm. kesalahan administrasi aja Iya, kayaknya. iya, bisa kayak kalau di PK 171 semuanya kemarin saya coba tanya bisa semuanya, Bu. Intinya di Hmm. sini Ibu coba ajukan kembali seperti tadi. Kalau nggak salah nomor ini tetap nanti pasti kalau diizinkan untuk edit atau pengajuan ulang itu nomornya tetap yang sama ini kalau nggak salah kemarin. Oh Karena gitu. memang Kalau ada nggak juga diulang. teman-teman yang bermasalah di internetnya dilaporkan sudah terkirim ternyata memang file yang kita upload itu tidak Hmm. terbaca oleh LPDP-nya. Hmm. Jadi disarankan mencoba menukar aplikasi tadi, misalnya dari Mozilla ke Chrome dan segala macam. Atau mungkin memastikan internetnya sudah dalam kondisi yang baik, sinyalnya. Itu salah satu strateginya kemarin. Iya. Tapi masalahnya itu tombol buat permohonan baru pun juga nggak bisa Pak Haris. Nah ya mungkin karena kan sekarang kondisinya di dalam libur itu kayaknya kamu. Kalau libur Mungkin, memang mereka mungkin. nggak ini. Tapi dicoba-coba aja dulu. Mana tahu salah. Iya, iya. Besok tak coba. Makasih, Pak. Ya, Ya, semangat ya Mbak Ima ya. Iya. Oke, ya ini ada yang tanya alasan di luar COVID. Ya ini yang juga masih kita bertanya-tanya ya. Apa Mbak Dina ya? Nah ini belum ada yang bisa menjawab di sini soalnya. Pak Haris kemarin, sorry Mbak Ika akademik. alasan. Saya alasannya di luar COVID. Memang nggak milih yang COVID juga karena alasan akademik seperti tadi. Jadi kalau Hmm. memang ada yang butuh filenya nanti saya siapkan aja. Japri aja nanti Pak Fikri. Boleh, boleh, Artinya boleh. eh, kalau saya kemarin ngajunya di September, itu juga kendalanya di studi plan saya itu memang saya bisa daftar ujian hasil di semester ini. Nah, ternyata di Prodi kemarin juga di awal Desember ada perubahan peraturan yang dari peraturan rektor itu di Prodi itu pendaftarannya sampai akhir Maret ini. Jadi ada 2 bulan waktu yang mungkin saya rencanakan itu nggak bisa terpakai untuk ujian hasil. Jadi lebih awal gitu untuk mendaftar. Nah, saya belum konfirmasi ke Prodi apakah memang masih bisa daftar atau enggak itu mungkin. Jadi kalau untuk LPDP-nya kalau memang kita nggak bisa daftar, artinya kan kita harus daftarnya di semester depan. Nah, itu persoalan yang saya hadapi sekarang. Sehingga, padahal mungkin di ujian nasional saya dalam 2 bulan ini terkejar untuk ujian nasional. Cuman pendaftarannya yang nggak bisa. Hmm. Alasannya memang alasan akademik. Kira-kira dari lapangan itu karena dia juga turun ke lapangan. Ya dicantumkan, misalnya proses pengumpulan data kita itu sampai kapan. Terus yang kedua, analisanya sampai kapan. Sehingga ujian nasional itu juga dilampirkan nanti kalender akademik kita. Jadi di kalender akademik yang 2023 kemarin dengan 2024 ada perubahan kalau di prodi saya. Artinya Hmm. lebih maju untuk pengajuannya. Nah, itu kendalanya. Jangan nanti ditandai juga, diwarnai atau kalender akademik kita itu ujian. Misalnya kalau untuk ujian S1 disiapkan di tanggal apa kan ada prodi yang seperti itu, ada yang tidak, yang bebas ya. Kita itu bebas saja untuk daftar. Tapi ada juga yang punya aturan
untuk ujian itu dibatasi tanggalnya. Jadi mungkin teman-teman mensiasati itu juga nanti dalam pendaftaran perpanjangan sehingga cocok untuk di ACC oleh PDP-nya. Itu mungkin Pak Fikri. Jadi semuanya Hmm. dicantumkan tentang ini kondisi penelitian kita, mungkin syarat-syarat yang lain misalnya seperti tadi ada publish dan juga conferen. Nah, kondisinya seperti apa? Mm-mm. Tambahkan seperti itu. Itu saja Ya, mungkin. Ya. ya, makasih Pak Aris ya. Jadi mungkin teman-teman boleh Pak Aris ya, kalau ada teman-teman yang mau apa lihat ya Boleh, boleh, surat boleh. panggilannya, ya Hmm. buat contoh mungkin ya. Ya, Ya, ya gitu Mbak Dina ya. Jadi apa kalau teman-teman ya ini kayak Pak Haris dan juga Bu Ika ya, alasan akademik itu ya bisa macam-macam ya, tergantung kondisi masing-masing mungkin ya, Bu Ika ya, Mbak apa Pak Haris ya. Kalau Pak Haris Iya, tadi betul. alasannya di apa tadi ya proses penelitian. Bu Ika juga kayaknya di proses penelitiannya ya, Iya, betul. Proses pengambilan data. penelitiannya. Mm-mm. Itu sih tergantung ya. Kalau kalau saya dulu saya masukkan juga alasan apa itu namanya karena ada syarat publikasi itu ya, publikasi. Jadi untuk syarat sidang itu publikasi. Jadi kalau saya di kampus saya yang lama, saya tidak akan menyebutkan kampus saya lagi. Ya, pokok di kampus itu yang tahu alhamdulillah, nggak tahu ya tak cari ya, sendiri. Di kampus saya yang lama itu publikasi itu syarat sidang gitu teman-teman. ya. Jadi kalau belum ada publikasi ya yaitu terutama Scopus, maka kita tidak bisa sidang ya sampai kapanpun. Hmm. Nggak tahu sekarang peraturannya bagaimana. Kalau di kampus yang lain ya, saya nggak akan sebutkan nama kampusnya juga. Setahu saya ada apa syarat publikasi atau apa ya jatuhnya ya, jatuh temponya publikasi itu bisa setelah sidang gitu. Ada yang apa sidang satu itu tetap bisa mengajukan ya, tapi untuk sidang dua harus ada publikasi. Itu ada juga Ya, yang seperti itu. Ada juga yang sidang lanjut sampai sidang terakhir atau promosi doktor, tapi ijazah itu ditahan. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya, ya itu mungkin bisa di apa namanya dijadikan alasan teman-teman ya. Dan pada akhirnya nanti yang memutuskan LPDP. Nah, itu kira-kira. Nah, gitu teman-teman ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan teman-teman? Ini mumpung Boleh ya, bertanya? ya. Silakan, Bu. Ya, eh, baik. Nama saya Dina Pariasa. Saya eh, TK 1 angkatan 2021 mau mengajukan perpanjangan juga. Cuma ini ada beberapa alasan mengenai perpanjangan studi. Tadi kan, apakah bisa dikombinasikan? Kayak misalkan tadi saya ingin bertanya ke Bu Ika ya. Tadi Hmm. kan ada alasan salah satunya tadi sempat disebutkan ke masalah kesehatan. Kadang-kadang kesehatan itu kan bukan bukan hanya di diri kita, tapi di orang sekitar kita yang mau nggak mau kita ikut terlibat gitu ya. Nah itu Ya, apakah keluarga, bisa dijadikan saudara, anak gitu ya. ya ada. Nah eh, termasuk salah satunya juga kesehatan mental diri kita juga ada. Maksudnya ada tindak lanjut di situ juga gitu. Apakah itu termasuk salah satu alasan yang bisa menguatkan dan bisa dikombinasikan dengan alasan akademik mungkin? Mungkin kira-kira itu sih pertanyaannya. Dan kalau misalkan ke Bu Ika, kira-kira dokumen apa aja yang harus saya persiapkan ketika memang alasan kesehatan keluarga menjadi salah satu permasalahan juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, ini kita kita apa pemateri bersama nih Bu Ika, Pak Haris ya. Iya, iya, udah. Iya, Bu. Jadi pengalaman saya kemarin yang pertama itu saya masukkan di alasannya adalah karena memang eh, tahun 2022 pertengahan sampai akhir itu memang saya intens menjaga kakak ipar saya yang sedang kanker. Jadi di situ saya jelaskan bahwa eh, ada keluarga karena memang di situ sepertinya ada pilihan dulu ya kalau nggak salah udah masalah keluarga gitu. Jadi saya pilih itu. Jadi saya jelaskan bahwa saya intens menjaga kakak ipar saya yang kena kanker payudara stadium 4 dan memang waktunya terbuang habis di situ sehingga agak terkendala memang dan memang betul-betul pada saat itu saya betul-betul tidak bisa menggarap proposal sehingga bisanya itu di awal 2023 dan itu diterima dan itu diterima. Jadi saya tidak memilih apa COVID sama sekali karena saya takutnya
kita harus melampirkan dokumen bahwa memang pernah positif COVID dan saya tidak mau menjadikan itu sebagai alasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah em, dan ini benar, udah Fikri, bahwa pembimbing kedua saya sempat masuk rumah sakit karena beliau mengidap COVID berbulan-bulan pada saat itu. Dan itu juga saya gambarkan di alasan saya. Itu saya gambarkan secara rinci. Kemudian yang ketiga, promotor saya sebelum di akhir 2023 itu juga sakit dan sama sekali tidak bisa dikontak. Sama sekali tidak bisa dikontak. Saya terbang ke Semarang. Di Semarang hampir 2 bulan, 1 bulan setengah lebih untuk membawa proposal saya untuk ditandatangani oleh promotor, dan itu akhirnya ujung-ujungnya ditandatangani secara online karena memang tidak bisa ditemui sama sekali karena istri dari promotor saya itu memang betul-betul membatasi akses dengan mahasiswa pada saat itu karena betul-betul beliau tidak bisa ditemui dan harus masuk rumah sakit untuk pasang apa ya, operasi pembuluh darah. Itu memang pada saat saya di Semarang itu 2 kali dijadwalkan, dan jadi kita sebagai mahasiswa bimbingan itu harus mengerti, dan itu yang saya jadikan alasan pada saat itu, Mbak, dan itu diterima loh. Iya. Iya, diterima. Jadi alasan yang lain bukan karena COVID. Jadi itu yang saya masukkan. Nah, untuk pengajuan yang kedua ini, kenapa saya katakan bahwa saya tidak memilih opsi COVID? Karena saya rencananya memasukkan alasan akademik bahwa tahapan penelitian saya memang tidak bisa dilaksanakan hanya pada semester genap tahun akademik yang lalu, dan itu dilanjutkan pada semester genap yang berjalan sekarang. Itu yang akan saya jadikan alasan. Bukan lagi karena masalah keluarga gitu. Hmm. Gitu Bu Dina ya tadi ya. Bu siapa? Bu Preira ya? Preisa. Dina. Iya. Dina. Kalau baru Emang, Oh, baru Dina. satu Ya, tahun sorry. baru 1 kali mengajukan ya Bu ya. baru akan Kalau mengajukan. kalau baru akan mengajukan sih, sepertinya akan di ACC ya udah ya. Betul, betul, betul. Bu Yang Dina apa? yang S3 H2C. ya? Iya, saya S3. Yang Mungkin harap-harap cemas itu pertanyaan. yang udah pernah cuman mau Oh, iya. mengajukan lagi, itu kan kita takutnya gimana gitu. Heeh. Mungkin kalau misalkan alasan perubahan studi tadi yang dimaksud bisa salah satunya berarti kendala dalam pelaksanaan penelitian yang tidak disebabkan kelalaian pribadi ya, yang Iya berdampak pada betul. keterlambatan penyelesaian Betul. Betul, studi. betul. Iya itu. Mm-mm. Oh, baik. Terima Betul, kasih nanti dijelaskan lagi Bu, seperti apa kan poin-poinnya mungkin ya. kasusnya Bu Dina dan saya mungkin agak beda, tapi yang jelasnya di tahapan penelitian. Oh, iya. Heeh. Terima kasih Pokoknya banyak, Bu. ya Ya, apa teman-teman sama-sama. ketika membuat alasan itu coba dilihat diri sendiri gitu ya. Jadi Iya, merefleksikan kenapa kok aku nggak selesai gitu ya. Jadi mungkin nah itu nggak apa-apa, mungkin alasan pribadi pribadi pun juga dicatat dulu ya. Mungkin kalau saran saya dibuat apa ya, daftar alasan-alasan gitu ya. Jadi iya, karena ini nanti yang kira-kira oh ini kalau perlu mungkin ya didiskusikan sama teman gitu ya. Ini alasan yang paling pas yang mana gitu kalau perlu ya. Kalau enggak ya dikira-kira aja yang bisa diterima LPDB kayaknya ini gitu. iya, Oh iya, betul. boleh nanya tambahan lagi untuk Bu Ika. Tadi kan Iya, salah satunya kan, maaf ya, itu tadi penyakit kanker gitu. Berarti dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk enggak, orang yang enggak, oh, enggak, enggak. enggak Saya perlu. sama sekali Enggak, tidak diminta untuk mencantumkan surat surat keterangan dokter dokter ya. karena yang sakit kan kakak ipar saya, dan saya jelaskan begitu bahwa intens merawat kakak yang sedang sakit di Makassar, kemudian saya tinggal di Parepare, itu jaraknya itu sekitar 4 jam, baru ini memang bolak-balik dari Makassar Parepare. Nggak diminta sama sekali karena itu tadi saya menghindari memilih alasan COVID karena saya takutnya diminta dokumen yang gimana gitu. Jadi memang memilih alasan itu dan itu diterima loh. Tapi kalau Bu Dina, menurut saya baru 1 kali mau mengajukan, itu insya Allah diterima Bu. Jadi ajukan aja Bu langsung satu tahun. Hmm. Kemudian studi plan-nya itu disesuaikan dengan apa perencanaan ke depan dengan alasan yang Ibu sampaikan. Kira-kira akan selesai pada bulan berapa, tahun berapa, supaya bisa Hmm, disesuaikan oleh LPDP. baik. Terima kasih Bu Iya, Ika, iya Bu. Iya, Mas Fikri. sama-sama. Ya, selamat. Mudah-mudahan di ACC ya. Pokoknya diajuin Ya, aja. ajukan aja. Tambahannya Heeh. mungkin Bu
Bu Dina ya, dilampirkan kalender akademiknya Bu. Jadi pasti mereka mencocokkan dengan itu. Kalau misalnya Ibu menyampaikan nanti pengambilan datanya sampai bulan Agustus. Nah, eh, padahal Agustus itu sudah masuk semester depan. Nah, artinya kan memang di situ kelihatan kalau Ibu butuh waktu penambahan semester, berapa semester lagi. Itu yang kalau saya lihat. Teman-teman masalah kesehatan atau masalah keluarga juga boleh Ya, ditambahkan, tapi tetap LPDP-nya melihat kepada akademik kayaknya kalau dari teman-teman yang betul, betul. mengajukan. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ini juga Izin, ada Mas. yang bertanya ini Pak Fikri ya, yang untuk LOA itu Oh ya, maksudnya ya, untuk syarat silakan ya. Pak. Ya, boleh, Kalau boleh. Coba. kalau yang saya lampirkan, saya coba lihat arsipnya tadi. LOA itu yang pertama kita ajukan screenshot kita keterima di UI kemarin, Pak. Itu Mm-mm. salah satunya. Ya, mungkin kalau Atau saya di istilah, 2020 ya, dibuka lagi akun kita di universitas yang diterima, dan mm, dilampirkan juga log yang kita terima, log mm, yang dari LPDP misalnya sampai 2023, kemudian ada surat keterangan atau pertama surat keterangan aktif dan juga surat keterangan dari fakultas atau prodi. Kalau misalnya dari secara aturan prodinya atau fakultas kita masih bisa perpanjangan studi. Misalnya kalau kita masih 3 tahun, kalau di UI itu kalau dua kali masa studi, kalau misalnya 6 tahun, nah itu ada keterangan dari akademik. Itu aja dilampirkan untuk mm. LOA-nya sebagai syarat perpanjangan. Jadi boleh pakai surat keterangan aktif gitu maksudnya Pak Aris? Ya, aktif sama dengan surat keterangan yang satu lagi isinya menyatakan kita masih diperbolehkan perpanjangan dengan alasan misalnya tadi kalau saya belum publish itu masih dalam proses pengambilan data. Itu kalau yang saya Mm, buat kemarin di semester oke. misalnya kita mengajukan di semester 6 ya kita mungkin dalam kondisi masih dalam proses pengumpulan data dan belum publish jurnal. Nah, itu salah satu Mm. dari UI-nya nanti menyatakan. Yang bertanda tangan siapa Pak Haris? Pernyataan itu. Tergantung prodi atau fakultas masing-masing, Bu. Misalnya kalau di UI itu wakil dekan ya, kita ngajukannya ke fakultas. Di prodinya nggak ada di Itu surat-surat nggak contohnya ada. nanti bisa bisa diminta ke Bisa Mas bisa Haris saya, ya. ya saya Oke, siap. saya kirimkan ke Siap. Japri aja nanti. Ya. Kasih ya Mas Haris. Ya, Sesama PK loh, jangan saling meninggalkan. Ini ini PK-nya saya. PK apa dulu? Kalau online biasanya kurang Oh, ini PK Bu. Iya, online. PK PK online online kita udah. pertama online gitu. Iya. Kami tuh Iya. seangkatan dengan Dokter Ucu udah yang dari Makassar itu Oh iya yang ya Oh itu. iya susah. iya Iya, iya iya iya. Heeh. lucu. Mantap Ingat itu. kan Pak Haris ya? Iya ingat. Saya sering Heeh. kontak juga tuh. Iya, Harus heeh. inilah, harus apa ketemu offline ini. Iya, heeh. Mudah-mudahan ya Insya suatu hari Allah. nanti. Ya. Iya. Ini ada lagi yang mau ditanyakan apa ini cuti akademik? Saya nggak tahu maksudnya cuti akademik kayaknya bagaimana ya? Cuti akademik kepada LPDP mungkin maksudnya ya. Ya, jadi apa eh, kalau LPDP kayaknya Kalau tidak. kalau ini coba saya pernah diskusi dengan teman ini Pak Fikri. Kalau yang pernah ditawarkan oleh LPDP itu memang rata-rata teman-teman PK itu yang mengajukan kalau terkait dengan masalah kesehatannya pribadi Pak Fikri. Dari PK kita tuh ada 2 orang tuh Bu Ika yang dari UI juga. Nah, masalah psikologi ya mereka mengajukan disarankan oleh PDP memang diberikan 1 semester dengan dengan dampaknya tentu kita tidak menerima LA dan segala macam pembiayaan dari LPDP dan masa studi kita nggak dihitung karena kita sudah cuti. Itu kemarin yang pernah mengajukan dengan alasan kesehatan pribadi. Nggak, ini maksudnya ada pertanyaan dari Mbak Husdaini ya. Kalau ditawarkan cuti akademik sama LPDP, itu benefit sama kekurangannya apa dibanding perpanjangan, Kak? Gitu. Ya, ya biasanya itu Pak Fikri kalau yang mungkin mereka mengajukan alasan itu karena berhubungan dengan masalah kesehatan pribadinya. Misalnya psikologi atau penyakit-penyakit yang diderita. Jadi memang LPDP-nya kemarin itu membalasnya itu sebaiknya mengajukan cuti aja. Jadi artinya LPDP tidak mengajukan untuk perpanjangan masa studi.
Tapi kalau Oh, misalnya iya. kita tetap ingin mengajukan perpanjang masa studi, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, WK juga, alasan kesehatan itu misalnya kesehatan keluarga itu ditambahkan sebagai alasan saja. Tetap Hmm. kondisi akademik kita yang kita utamakan sebagai alasan perpanjangan. Ya, Oke. kekurangan dan kelebihannya seperti tadi. Kalau kekurangannya, kalau kita cuti, artinya kita tidak di pembiayaan LPDP nggak dapat, LA nggak dapat, segala macam nggak dapat. Kemudian yang kedua, kelebihannya ya masa studinya nggak dihitung. Mungkin kalau kita masih Hmm. mengajukan perpanjangan nanti tetap masih bisa, karena mungkin Ya. semester kita yang diakui masih Hmm. 2 semester atau 4 semester. Jadi tetap masih punya peluang untuk perpanjangan 1 tahun ke depan untuk Ya. S3-nya. Itu mungkin Pak Fikri. Iya Pak Aris ya, makasih. Jadi memang saya cuma yang saya bingung itu apakah LPDP menawarkan cuti akademik itu saya nggak tahu apa Ada LPDP. ada Pak Fikri di PK satu rekan kami ada 2 orang Ah, memang oke oke. ditawarkan karena memang Ah, mengajukan alasan-alasan ah, ah. kondisi kesehatan tadi. Hmm. Itu artinya kalau cuti saya nggak tahu maksudnya cuti itu gimana Pak. Apa contoh gini ya, ini kita LOG kita itu berapa ya? 3 tahun gitu ya. Ya. Nah, di tahun kedua itu 1 semester kita cuti, terus nanti selanjutnya kita nggak cuti, kuliah lagi, itu berlanjut lagi gitu, Pak. LA dan seterusnya. LOG-nya tetap harus diedit, diajukan ke PDP-nya karena kita cuti tadi, Pak. Jadi memang diperbaiki. Jadi bukan termasuk dalam perpanjangan ya. Ada syarat-syaratnya, Pak. Jadi kalau misalnya Oke. LOG-nya sampai September 2003 karena alasan cuti tadi, kita juga ngajuin ke LPDP-nya perubahan perubahan LOG. Nah, Oke, oke. Coba mungkin Mbak Husda ini bisa cerita ya. Eh, maksudnya cuti akad. Saya belum nangkap karena yang saya pahami yang namanya cuti akademik itu dari kampus. Jadi kampus itu membolehkan kita cuti gitu ya. Tapi kalau kita cuti kuliah di kampus itu artinya kita harus melapor kepada LPDP ya bahwasanya kita cuti. Nah, itu semua hak-hak Anda sebagai awardee itu di freeze ya atau dibekukan gitu selama Anda Iya, cuti gitu. betul. LA-nya nggak jalan udah. LA-nya nggak jalan. Nanti setelah cutinya selesai, baru LA-nya kehitung lagi. Betul, betul. Tapi saya nggak tahu siapa yang pernah pengalaman seperti itu. Kalau konteks saya kemarin itu ketika apa 54 bulan itu saya sudah kuliah ternyata tetap nggak lulus ya. Apa bukan nggak lulus, belum lulus. LPDP sudah memberikan saya perpanjangan 1 kali. Kedua kali saya ngajuin lagi itu tidak di ACC oleh LPDP. Akhirnya saya mengajukan cuti ke kampus gitu karena saya tidak sanggup untuk membayar SPP pada saat itu gitu. Iya. Nah, Terus Mungkin dikasih cuti saya ya? nah, iya dikasih kalau saya belum pernah cuti. mungkin saya bisa bantu jawab. Kebetulan saya Ya, ya. pernah ambil cuti akademik, Mas, Dari di LPDP Jin ya. dari kampus dan dari LPDP. Oke, oke, dua-duanya Jadi, berarti. iya dua-duanya. Jadi kebetulan di tahun kedua saya sakit, terus kemudian konsultasi dengan pembimbing. Hmm. Memang pembimbing menyarankan kalau bisa cuti aja. Jadi kemudian Hmm. saya proses ke kampus, kebetulan dari kampus dapat, kemudian baru apa namanya ajukan ke LPDP. Jadi pada saat cuti 1 semester 6 bulan itu memang uh, Iya, pokoknya semuanya nggak dibayar, ke kampus betul nggak betul. dibayar. Di akhir, jadi 2 bulan sebelum masa cuti berakhir, Heeh, kita heeh. ngajuin lagi pengaktifan Oh, betul namanya. betul. Pengaktifan lagi ya. Iya, KR ini pengaktifan apa? S2 kembali. apa S3? S3, Mas, kebetulan Oh, S3. S3 betul betul. Iya. Jadi saya sudah 2 kali nih ngajuin perpanjangan. Oh, gitu. Perpanjangan Oke, kita, oke. perpanjangan cuti akademik karena memang disetujui LPDP, itu istilahnya Heeh, perpanjangan cuti akademik yang setujui oleh LPDP enam heeh. bulan. Sesudah itu di akhir masa LOG sesudah perpanjangan itu baru mengajukan lagi perpanjangan yang 1 tahun Budi itu. Tahun terakhir Budi lah. Oh, Mbak Erni ini ya, Budi ya. Ya, Budi. Kebetulan Oh. Budi, kemudian sempat cuti akademik, Itu cuti kemudian akademik itu dihitung masa LOG atau
ditambah lagi ya lojinya. Nah, kebetulan entah bagaimana LPDP itu dia seharusnya kalau direvisi di durasi studi itu berarti hitungannya 48 ya. Baru 48. 48 karena kan yang 6 bulan tidak masuk masa studi. Tetapi di Mm-mm. LOG itu masa studinya 54. Nah, saya Hmm. jadi hitungannya 54 tapi kemarin ada teman saya yang katanya nggak masalah tapi nanti LPDP-nya ngerti kok. Kan kita berpikirnya sekarang berarti kalau sudah 54 di durasinya nanti mau misalnya kalau mau mengajukan perpanjangan COVID nggak bisa dong, karena di buku panduan kan ditulisnya maksimal 54. Tapi ada Betul. teman yang sudah pernah juga ambil cuti akademik, kata dia nggak masalah dari LPDP-nya. Memang mungkin di durasinya tercantum seperti itu, tapi mereka mengerti bahwa dari 54 itu, 6 bulannya itu cuti akademik Cuti. gitu. Iya, Oke, oke. gitu, gitu. Jadi Gitu. belum dianggap apa namanya apa istilahnya? Berarti Mbak Erni sudah mengajukan perpanjangan ya? Sudah 2 kali. Jadi yang 2 kali. tinggal Oh. nunggu misalnya kan LOG yang terakhir ini berakhirnya Agustus 2024. Jadi Mm-mm. sedang berpikir mau mengajukan cuti COVID itu, tetapi karena ini masih April, saya mungkin sekitar Mei baru mengajukan kalau mau mengajukan yang cuti COVID tadi, Mas. Jadi ini nanti 3 kali pengajuan Cuti ya? perpanjangan nih. Jadi Oh, perpanjangan ya, iya, iya, iya. jadi belum tahu nih dari ini bagaimana. Kampusnya Tapi di mana Mbak Erni? saya kebetulan di Australia, Mas, di Oh, di Australia. Oke, oke, iya. oke. Mungkin karena luar negeri juga ya. Cutinya iya. Jadi itulah maksudnya agak tricky yang cuti akademik itu perpanjangannya. Di Oke, oke, ininya oke, itu oke. ya, di LOG-nya itu durasinya itu tidak terpotong begitu. Jadi mungkin Iya, bisa iya, iya, jadi iya. pertimbangan pada saat komunikasi dengan Pengajuan. LPDP tentang cuti akademik, Mm-mm. mungkin ditekankan yang itu tadi di masa durasi studinya itu. Mm-mm. Gitu. Apa? Nah, ini rencana mau ngajukan lagi ya, yang ketiga kali berarti. Yang COVID, iya. Oh, oke, oke, oke. Tapi ya Ibu itu Oh, Erni PK berapa Ibu Erni kalau boleh tahu Bu? Saya juga mau mengajukan itu rencananya nanti PK berapa Ibu? PK berapa ya? PK 167 ya? Oh 2000 iya. jauh dari 2018. 2019 ya? 19. 2000 iya 2018 19. Iya, betul. Oh. Berarti oke. teman-teman yang lain udah pernah ngajuin yang lebih dari masa studi udah ada ya Bu ya? Kebetulan teman ada karena dia juga ambil cuti. Iya ya. Ha, dan menurut dia dari LPDP sekalipun di itu LOG-nya memang tertulisnya seperti itu, tetapi maksudnya mereka paham bahwa 6 bulannya itu adalah 6 bulan masa ada terpotong masa cuti itu, begitu Pak. Iya, iya, iya. Ya, jadi mungkin sebenarnya saya ingin bertanya dari Mbak Husdaininya ini. Ini Mbak Husdaini apa? S2 atau S3 gitu ya. Terus konteksnya apa ini LPDP menawarkan cuti akademik konteksnya apa dulu gitu. Eh, Gimana Mbak Husdaini bisa sharing? Mohon izin Ya. Pak Fikri, Bu Erni nanti Ya. mohon infonya perpanjangan yang ketiganya ya Bu Erni ya. Karena memang syarat-syaratnya juga. Baik, baik, Pak. Pak, saya Nah, saya berpikirnya mungkin Mei 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 ya. Juni Saya gitu. akhirnya di September kalau memang ini September dulu ya kan. Cocok lah itu. Terima kasih Bu. Oke, oke, baik, baik, Pak. ya mungkin kalau Mbak Erni tidak berkeberatan ya bisa berbagi apa ini namanya berkas mungkin alasannya atau apanya itu tadi ya. Boleh, boleh, Pak, Kalau boleh. berkasnya mungkin apa privacy atau apa, tapi silakan. Kalau yang cuti akademik karena sakit sih Pak, yang 1 semester itu memang karena Hmm, sakit. Nah, jadi yang ya ya. nanti terakhir ini yang belum belum mengajukan lagi. Nanti nanti mungkin sesudah kalau disetujui saya share lagi. Oh ini Mbak Usna ini bilangnya sedang sakit, sakit pusing mikir administrasi ini nggak tahu saya maksudnya. Ya mungkin semua kita ini sakit sebenarnya ya. Ya ya silakan mungkin yang terbaiknya aja Mbak Husna ini ya. Apa namanya
di kalau memang mau cuti silakan gitu ya. Kalau perpanjangan juga boleh gitu ya. Yang penting dicoba aja diajukan gitu ya. Nah, meskipun nanti apa itu namanya keputusan akhirnya ada di LPDP nanti ya. Mudah-mudahan di ACC lah apapun itu ya, baik cuti maupun perpanjangan. Begitu kira-kira ada lagi teman-teman yang mau sharing atau ini? Bu Ika ada lagi yang mau disampaikan? Kalau saya sih udah nggak ada, udah cuman kemarin sayang sekali ya teman-teman yang Pak siapa ya kemarin Pak Darwin yang nggak hadir hari ini karena kita mau lihat udah 2 kali mengajukan terus diterima itu hebat banget gitu. Cuman kan beliau nggak sempat hadir hari ini. Kalau Enggak Pak ini, Dar Mbak Erni ini 2 kali nih, Bu Ika. Ibu Yang Erni ya, mana? yang barusan. Bu Ika, Tapi kan kalau Pak Darwin kan satu PK dengan kita ya. Beliau perpanjangnya 1 tahun atau 6 bulan pertamanya? itu yang nggak jelas kemarin di grup karena disampaikan Hmm. sudah 2 kali perpanjangan, yang kedua ini diterima dan alasannya bukan karena COVID, Pak Haris. Iya, iya, iya. Iya, cuman beliau nggak sempat hadir hari ini dan di grup juga nggak mau buka-bukaan sih sepertinya orangnya. Ya, begitulah. Iya, Kalau saya sih mestinya nah, kalau hadir di sini kan kita bisa dengar alasannya apa, terus ditambahkannya itu berapa bulan. ya kita positif thinking aja mungkin beliau Iya, sibuk. Kan mungkin masa-masa mudik sibuk. ya. Iya, Ini betul-betul. ini Saya Bu hari ini Erni juga juga mau ada mudik. pengalaman PK. Bu Erni yang barusan masuk itu udah malah yang 2 kali ketiga, ya. 2 kali. Mungkin bisa Tapi saya. perpanjangan yang pertama itu karena cuti. Oh bukan Ya. Bu, coba halo Mbak Erni masih ada nggak ini? Halo, halo Pak. Ya, Ah, ya. jadi kan ada cuti itu terpisah dengan perpanjangan gitu ya, atau jadi satu? Perpanjangan cuti akademik beda sama Iya, perpanjangan yang 1 tahun itu yang iya, perpanjangan Budi, Pak. iya. Oke, Karena kan kalau Terus, Budi memang saya loanya memang 4 tahun. 4 tahun betul. Tapi hanya karena Budi, jadi LOG-nya dikasih 3 tahun. Sehingga memang Oke, betul, perpanjangan betul. yang tahun terakhir Budi itu tidak bermasalah. Memang dikasih Mm-mm. full 1 tahun, kemudian yang 6 bulan memang cuti akademik, jadi memang full sesuai masa cuti akademik juga. gitu udah. Jadi perpanjangan yang kedua baru akan direncanakan Kak Bu, iya Bu ya. Iya, iya. Yang ke Berarti Gitu. nah, Heeh. berarti hitungannya baru 1 kali mengajukan perpanjangan ya Iya, Mbak ya? betul. Yang perpanjangan yang pertama tadi itu cuti akademik. Oke, oke, oke. perpanjangan karena cuti akademik yang Ya, disetujui oleh Mm-mm. LPDP. Nama Betul, lengkapnya betul. gitu. iya Ya. betul. Dan itu 1 tahun ya dapatnya ya, yang di Yang cuti akademik enam enam bulan. bulan, 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Ya, 1 semester. Oke, berarti berarti jatuhnya belum mengajukan perpanjangan ini ya, yang Yang tambahan ya, iya, yang tambahan memang belum, iya. memang Iya, belum. belum. Iya, justru Iya. belum. Rencananya Justru yang tambahan ini justru alasannya belum, apa Pak. nanti, Bu Justru Erni? belum, Pak. Makanya mau belajar dari yang Oh, ahli-ahli itu. yang lain nih, Pak. Ya, jadi Eh, tadi tadi pemahamannya kita belum belum komplit nih Pak Haris. Iya, 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 iya. Hmm. Saya justru yang pengajuan saya itu memang secara numbers memang dua, tapi maksudnya dia pengajuannya karena yang Cuti. Cuti. satunya karena cuti, satunya karena Oke. Budi terbuka itu, Pak. Budi, ya. Jadi memang sebenarnya Budi itu apa ya? Setahu saya dulu ya, ini Bu Ika mungkin Budi juga atau apa? BPI, BPI Oh BPI ya BPI. sama Pak Tapi Haris. tapi karena kita masih satu induk juga ke LPDP. Kalau Iya, Budi itu jatuhnya tetap 4 tahun ya, Mbak Erni ya. iya, Ya jatuhnya. Jadi ditambah dengan cuti berarti 54 ya. iya, Ya. Ya betul. silakan nanti dicoba perpanjangannya mudah-mudahan di ACC. Amin, amin, amin. Makasih, Mas. Oke. Kalau Mbak Erni sekarang di Australia lokasinya, apa Iya, posisinya? iya, iya. Oke, Masih di kampus sini. apa Mbak? Di UQ, Pak. UQ ya. Ya. Iya. Ini saya mohon doa restunya juga teman-teman ya. Siapa tahu doa teman-teman diijabah gitu ya, dikabulkan Tuhan ya. Saya lagi ngejar AAS ini, insya Allah Mbak ke Australia aja. Amin. Amin. Sukses, Mudah-mudahan bisa Mas. ketemu nanti. Ya. Sukses, sukses. Oke, cukup ya kira-kira teman-teman.
Ya, jadi saya kira itu materi saya sudah saya kirim ke grup juga. Mudah-mudahan membantu. Mungkin Mbak apa Bu Ika ataupun Pak Haris kalau ada yang bisa di-share juga ya, silakan di-share ya. Baik Japri Ya, ataupun siap, eh, udah siap. mungkin Materi kita PPT-nya tadi udah di-share ya di grup ya? sudah. Ah, ah, Mungkin ah. kita foto dulu teman-teman ya. Ini kalau bersedia. Ya, jarang-jarang kita ketemu ini. Ya, silakan teman-teman bisa. Bu Ika bisa nggak dihidupin Baik, kameranya? sebentar, sebentar. Ya, yuk. Pada di rumah kayaknya ini ya. Ya, lagi di rumah. Ya. Ya, yang bersedia saja. Yang mungkin susah atau kurang ini boleh ya. Siap ya, teman-teman ya. Mbak Frida silakan. Baik, Bapak Ibu, izin mengambil dokumentasi. Dalam kehitungan ketiga akan diambil dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. Gaya bebas, Bapak Ibu. Ya, karena Satu, udah selesai ini ya, Pilpres jadi boleh gini. 1, 2, 3. Oke, sesi terakhir. Satu, Ya, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Baik, terima kasih. ya, Makasih terima Pak Berakhir. kasih Fikri. semua. Ya. Ya, terima kasih Pak Aris semuanya. Mohon Sukses infonya ya. nanti Terima Bu kasih Erni ya, ya. udah Fikri, Ya Bu Erni. sukses Ya, untuk teman-teman ya, semua. ya. Oke. Terima kasih sekali loh. Bapak Ibu. Sampai jumpa. Izin Pak Fikri, Bu Ya, Erni. Pak Aris silakan Pak Aris. Ya.